Mitos kunang-kunang di Afrika. Mitos kunang-kunang dari Kongo. Di pedalaman hutan tropis Kongo, terdapat sebuah mitos kuno yang diwariskan turun-temurun oleh suku-suku asli tentang makhluk kecil bercahaya yang menari di malam hari, kunang-kunang. Dalam kepercayaan mereka, kunang-kunang bukan sekadar serangga, melainkan roh leluhur yang turun ke bumi untuk mengawasi keturunannya. Cahaya yang mereka bawa dianggap sebagai simbol petunjuk dan perlindungan dalam kegelapan malam. Menurut cerita rakyat, dahulu kala, bumi dan langit pernah terpisah oleh jurang yang dalam. Manusia hidup tanpa bimbingan, dan malam begitu pekat tanpa cahaya. Dalam kegelapan itu, para leluhur yang telah meninggal merasa iba terhadap keturunan mereka yang tersesat. Mereka pun memohon kepada roh agung alam semesta agar diizinkan turun ke bumi dalam wujud cahaya kecil, dan lahirlah kunang-kunang. Kunang-kunang dipercaya muncul hanya di tempat yang masih menjaga keharmonisan dengan alam. Mereka menjauhi tempat yang kotor atau dipenuhi dengan kemarahan manusia. Jika seseorang melihat banyak kunang-kunang di sekitarnya, itu pertanda bahwa hatinya bersih dan jiwanya disukai para leluhur. Oleh karena itu, orang Kongo menjaga lingkungan dan hidup dalam kebersamaan agar kunang-kunang terus hadir. Dalam beberapa tradisi suku di Kongo, ada ritual malam khusus yang disebut Nzolo ya Muinda, yaitu tarian cahaya. Saat bulan tidak tampak dan malam benar-benar gelap, masyarakat berkumpul dan menari di bawah sinar obor, berharap kunang-kunang akan datang menari bersama mereka. Bila kunang-kunang muncul dan ikut berkelip di antara para penari, itu dianggap sebagai restu dari leluhur dan pertanda bahwa musim tanam berikutnya akan subur. Namun, tidak semua kunang-kunang membawa pesan baik. Mitos menyebutkan bahwa jika seseorang melihat kunang-kunang dengan cahaya merah menyala, atau terbang sendirian dan berputar-putar di satu tempat, itu adalah pertanda kematian atau bencana yang mendekat. Kunang-kunang jenis ini dipercaya sebagai arwah penasaran atau roh yang tidak diterima di dunia leluhur, dan sering disebut sebagai pembela. Anak-anak di Kongo tumbuh dengan cerita bahwa jika mereka mengikuti kunang-kunang terlalu jauh ke dalam hutan, mereka bisa tersesat dan dibawa ke dunia roh. Karena itu, orang tua sering memperingatkan anak-anak agar hanya mengamati kunang-kunang dari jauh dan tidak mencoba menangkapnya. Konon, menangkap kunang-kunang bisa menyebabkan mimpi buruk selama 7 malam berturut-turut. Dalam kepercayaan spiritual masyarakat Kongo, para dukun atau penyembuh sering menggunakan simbol kunang-kunang dalam mantra-mantra mereka. Mereka percaya bahwa roh yang membawa cahaya ini bisa membantu dalam proses penyembuhan, terutama bagi orang yang mengalami kehilangan arah hidup atau kesedihan mendalam. Kunang-kunang dianggap sebagai penuntun jiwa yang tersesat menuju cahaya harapan. Seiring masuknya pengaruh luar dan modernisasi, kepercayaan tentang kunang-kunang perlahan mulai memudar di kalangan generasi muda. Namun di beberapa desa terpencil, mitos ini masih dijaga dengan sakral. Para tetua adat terus menceritakan kisah-kisah tentang cahaya malam ini, berharap generasi berikutnya tetap menghormati alam dan memahami bahwa bahkan makhluk sekecil kunang-kunang bisa menyimpan pesan agung. Mitos kunang-kunang dari Kongo adalah cermin dari bagaimana manusia, alam, dan dunia roh saling terhubung dalam harmoni. Cahaya kecil di malam yang gelap bukan hanya keindahan, tetapi juga pengingat akan leluhur, harapan, dan pentingnya hidup seimbang dengan alam. Di balik kelip sederhana itu, tersimpan warisan budaya yang kaya dan dalam. Mitos kunang-kunang dari suku Masai di Afrika. Di tengah padang rumput luas dan dataran tinggi Afrika Timur, tempat suku Maasai menggembalakan ternak mereka sejak dahulu kala. Hidup pula kepercayaan lama tentang makhluk mungil bercahaya yang menari di malam hari, kunang-kunang. Dalam bahasa Ma, mereka dikenal sebagai Enkrailaisidae, atau bintang yang jatuh ke bumi. Bagi orang Maasai, kunang-kunang bukan sekadar serangga, melainkan utusan ilahi dari langit. Konon, pada zaman nenek moyang pertama, malam selalu pekat dan tak ada cahaya selain bulan. Suatu ketika, para tetua memohon kepada Enkai, Tuhan tertinggi dalam kepercayaan Maasai, agar memberi tanda kehadiran dan petunjuk di malam hari. Sebagai jawaban, Enkai mengirimkan bintang-bintang kecil ke bumi yang turun dalam bentuk kunang-kunang. Sejak saat itu, cahaya kecil ini dipercaya sebagai pesan dari langit.
Bagi suku Maasai, kunang-kunang memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual. Jika kunang-kunang muncul di sekitar kandang ternak saat malam, itu diyakini sebagai pertanda bahwa kawanan akan aman dari serangan singa atau pencuri. Karena itu, para penggembala muda sering berterima kasih dalam doa mereka atas kunang-kunang yang datang menjaga malam. Dalam banyak kisah yang diceritakan oleh para sesepuh, kunang-kunang adalah jelmaan roh para pejuang, masa yang gugur membela tanah dan ternak mereka. Cahaya mereka merupakan api semangat yang tak pernah padam. Maka dari itu, para prajurit muda yang sedang menjalani masa inisiasi sebagai pejuang atau morani, diajarkan untuk menghormati dan tidak mengganggu kunang-kunang. Anak-anak Maasai tumbuh dengan cerita bahwa jika mereka mengejar kunang-kunang, mereka bisa terbawa ke langit dan kembali dalam mimpi yang membawa pesan dari nenek moyang. Itulah sebabnya kunang-kunang sering muncul dalam lagu-lagu, pengantar tidur, dan nyanyian rakyat yang diwariskan turun-temurun. Para peramal spiritual atau laibon kadang membaca pertanda dari arah terbang dan pola cahaya kunang-kunang. Mereka percaya bahwa makhluk ini bisa menjadi penuntun bagi keputusan penting, seperti kapan memulai perjalanan jauh, kapan menikahkan anak, atau kapan memindahkan kawanan ternak ke padang rumput baru. Namun, mitos juga memperingatkan adanya kunang-kunang yang membawa pesan gelap. Jika seekor kunang-kunang tampak mengejar seseorang atau melayang rendah di dalam rumah, itu diyakini sebagai pertanda kematian atau penyakit. Dalam kasus seperti itu, keluarga akan memanggil laibon untuk melakukan penyucian dan memohon perlindungan dari roh jahat. Meski modernisasi mulai masuk ke wilayah Maasai dan banyak anak muda lebih mengenal lampu listrik daripada cahaya alami malam, mitos tentang kunang-kunang tetap hidup dalam cerita rakyat, lagu, dan upacara adat. Para tetua terus menjaga kisah ini sebagai bagian dari identitas spiritual dan budaya mereka. Bagi suku Maasai, kunang-kunang adalah jembatan antara bumi dan langit, antara manusia dan roh, antara malam dan harapan. Mereka bukan sekadar cahaya yang singgah, melainkan pengingat akan kebijaksanaan leluhur, keberanian para pejuang, dan kehadiran ilahi yang terus menyinari malam-malam gelap mereka. Mitos kunang-kunang dari suku Maasai di Afrika. Di tengah padang rumput luas dan dataran tinggi Afrika Timur, tempat suku Maasai menggembalakan ternak mereka sejak dahulu kala. Hidup pula kepercayaan lama tentang makhluk mungil bercahaya yang menari di malam hari, kunang-kunang. Dalam bahasa Ma, mereka dikenal sebagai Enkrailaisidae, atau bintang yang jatuh ke bumi. Bagi orang Maasai, kunang-kunang bukan sekadar serangga, melainkan utusan ilahi dari langit. Konon, pada zaman nenek moyang pertama, malam selalu pekat dan tak ada cahaya selain bulan. Suatu ketika, para tetua memohon kepada Enkai, Tuhan tertinggi dalam kepercayaan Maasai, agar memberi tanda, kehadiran, dan petunjuk di malam hari. Sebagai jawaban, Enkai mengirimkan bintang-bintang kecil ke bumi, yang turun dalam bentuk kunang-kunang. Sejak saat itu, cahaya kecil ini dipercaya sebagai pesan dari langit. Bagi suku Maasai, kunang-kunang memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual. Jika kunang-kunang muncul di sekitar kandang ternak saat malam, itu diyakini sebagai pertanda bahwa kawanan akan aman dari serangan singa atau pencuri. Karena itu, para penggembala muda sering berterima kasih dalam doa mereka atas kunang-kunang yang datang menjaga malam. Dalam banyak kisah yang diceritakan oleh para sesepuh, kunang-kunang adalah jelmaan roh para pejuang, masa yang gugur membela tanah dan ternak mereka. Cahaya mereka merupakan api semangat yang tak pernah padam. Maka dari itu, para prajurit muda yang sedang menjalani masa inisiasi sebagai pejuang atau morani, diajarkan untuk menghormati dan tidak mengganggu kunang-kunang. Anak-anak Maasai tumbuh dengan cerita bahwa jika mereka mengejar kunang-kunang, mereka bisa terbawa ke langit dan kembali dalam mimpi yang membawa pesan dari nenek moyang. Itulah sebabnya kunang-kunang sering muncul dalam lagu-lagu, pengantar tidur, dan nyanyian rakyat yang diwariskan turun-temurun. Para peramal spiritual atau laibon kadang membaca pertanda dari arah terbang dan pola cahaya kunang-kunang. Mereka percaya bahwa makhluk ini bisa menjadi penuntun bagi keputusan penting, seperti kapan memulai perjalanan jauh, kapan menikahkan anak,
atau kapan memindahkan kawanan ternak ke padang rumput baru. Namun, mitos juga memperingatkan adanya kunang-kunang yang membawa pesan gelap. Jika seekor kunang-kunang tampak mengejar seseorang atau melayang rendah di dalam rumah, itu diyakini sebagai pertanda kematian atau penyakit. Dalam kasus seperti itu, keluarga akan memanggil Laibon untuk melakukan penyucian dan memohon perlindungan dari roh jahat. Meski modernisasi mulai masuk ke wilayah Maasai dan banyak anak muda lebih mengenal lampu listrik daripada cahaya alami malam, mitos tentang kunang-kunang tetap hidup dalam cerita rakyat, lagu, dan upacara adat. Para tetua terus menjaga kisah ini sebagai bagian dari identitas spiritual dan budaya mereka. Bagi suku Maasai, kunang-kunang adalah jembatan antara bumi dan langit, antara manusia dan roh, antara malam dan harapan. Mereka bukan sekadar cahaya yang singgah, melainkan pengingat akan kebijaksanaan leluhur, keberanian para pejuang, dan kehadiran ilahi yang terus menyinari malam-malam gelap mereka. Mitos kunang-kunang Eds dari Ghana. Di antara pepohonan rimba dan desa-desa kuno di wilayah Togo dan Ghana, masyarakat Yu memegang erat sebuah mitos menyeramkan tentang makhluk gaib yang mampu berubah bentuk menjadi kunang-kunang. Makhluk itu dikenal sebagai Aze, roh jahat atau penyihir yang hidup di malam hari dan bersembunyi di balik kerlip cahaya kecil. Berbeda dari kisah lembut tentang kunang-kunang di banyak budaya, mitos Aze penuh kegelapan dan peringatan. Menurut legenda, Az adalah roh penyihir yang dapat menyusup ke dalam rumah manusia dalam wujud kunang-kunang. Ia terbang diam-diam di malam hari, masuk melalui celah-celah dinding atau jendela, dan mencari korbannya saat mereka sedang tidur. Korban utamanya adalah anak-anak dan orang sakit. Az akan mengisap darah mereka hingga tubuh menjadi lemah dan jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Jika makhluk itu tertangkap atau tertahan dalam bentuk manusia, ia akan terlihat seperti orang biasa tetapi dengan kemampuan magis yang luar biasa. Orang yang dicurigai sebagai Aze seringkali dijauhi oleh masyarakat karena diyakini memiliki kekuatan sihir yang bisa mencelakai siapa saja. Oleh karena itu, mitos ini juga menumbuhkan ketakutan dan stigma terhadap mereka yang dianggap memiliki kekuatan aneh atau berperilaku berbeda. Salah satu tanda kehadiran Aze adalah cahaya kunang-kunang yang muncul dan berputar-putar di sekitar rumah sakit atau di atas atap rumah orang sakit. Para tetua di desa akan memperingatkan warga untuk tidak mendekati atau menangkap kunang-kunang tersebut, karena bisa jadi itu adalah Aze yang sedang mencari celah untuk masuk dan menyerang. Dalam masyarakat Yu, berbagai ritual dilakukan untuk melindungi diri dari Aze. Di antaranya adalah menggantung jimat penolak roh jahat di pintu rumah, membuat lingkaran garam di sekitar tempat tidur, atau mengadakan upacara pemurnian yang dipimpin oleh dukun desa. Anak-anak juga diajarkan untuk tidak bermain dengan kunang-kunang, agar tidak menjadi sasaran makhluk itu. Legenda Aze juga berperan sebagai peringatan moral. Ia dipercaya muncul di tempat-tempat yang penuh iri hati, kecemburuan, dan kebencian. Oleh karena itu, mitos ini digunakan untuk mengajarkan masyarakat agar tidak memendam dendam dan menjaga keharmonisan dalam komunitas, agar roh Aze tidak punya alasan untuk datang. Meski mitos Aze menakutkan, beberapa versi cerita menyebut bahwa tidak semua makhluk ini jahat. Ada yang percaya bahwa Aze adalah roh orang-orang yang meninggal dengan rasa kecewa atau dendam, dan akan tenang jika keluarganya menyelesaikan urusan yang belum selesai di dunia. Dalam kasus seperti itu, upacara pendamaian dan permintaan maaf dapat mengusir roh tersebut secara damai. Di era modern, mitos Aze masih hidup di pedalaman Gan dan Togo, meski sering dicampur dengan pemahaman medis modern tentang penyakit dan psikologi. Beberapa orang bahkan mengaitkan serangan Aze dengan gejala malaria atau penyakit darah lainnya yang menyerang di malam hari. Namun bagi banyak orang tua, cerita Aze tetap menjadi kisah penting untuk diturunkan kepada generasi berikutnya. Mitos kunang-kunang Aze dari Gan adalah contoh bagaimana cahaya kecil di malam hari bisa menyimpan makna besar, bukan sebagai petunjuk atau harapan, tetapi sebagai peringatan. Ia mencerminkan sisi gelap dari kepercayaan masyarakat, di mana batas antara dunia manusia dan dunia roh sangat tipis. Dan ketika malam tiba,
Kerlip cahaya kecil itu bukan sekadar keindahan, tapi bisa jadi pertanda bahwa sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai.